Kapten, saya pakai laptop, bisa tolong jadikan co-host yang akun laptop saya, Kapten? Harus di situ Pak Ali, saya di luar soalnya. Oh ya, maksudnya dijadiin co-host laptop saya. Saya pakai 2 device. Coba dicari admin Ali, Kapten. Nggak ada namanya. Oh, nggak ada, bentar namanya. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu dimulai, silakan Bapak Ibu dicek dulu soundnya. Udah nyaman belum soundnya? Volumenya dinaikkan. Kemudian juga barangkali ada yang mau ke kamar kecil atau nyiapin kopi ya, silakan ya. Nyiapin kopi, minumnya, karena insya Allah 1 jam ke depan kita akan standby ya di depan handphone masing-masing untuk menyimak informasi yang sangat luar biasa, informasi yang bisa jadi merubah hidup Bapak Ibu sekalian. Silakan, saya kasih kesempatan waktu 5 menit ya. Oh, namanya Coach apa, Coach? Namanya sebentar. Admin Ali Cap. Oh, ini belum diganti namanya, bentar. Mudah-mudahan bisa masuk nih ya. Nah, 99. 'Sudah full ya, nggak bisa join lagi nih Kapten. Baik, nggak apa-apa, saya coba dari handphone ya. Sekali lagi deh, coba. Bismillah. Nah, 2 menit lagi ya. Bapak Ibu, kalau suara saya terdengar jelas, silakan katakan jelas Bapak Ibu ya. Jambi jelas, oke. Jaktim jelas. Sangat jelas. Ujung Kulon berculah jelas. Malaysia jelas, Masya Allah. Jelas, oke. Coach Ali ini bisa masuk nggak nih laptopnya? Ini kelempar, Kapten. Masih berusaha masuk nih. Kalau nggak dari aja sih, nggak apa-apa. Dari handphone, tapi mungkin nanti ya dicoba aja dulu ya. Sumedang jelas, oke. Oke, kita mulai aja ya, Kapten ya.
Paling nanti saya kasih kode kalau misalkan laptopnya udah masuk, saya refresh aja terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para peserta seminar Zoom pada malam hari ini, hari Senin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bapak Ibu sekalian Allah berikan selalu ya, petunjuk, kesehatan, kemudian juga yang paling penting adalah semangat ya. Kenapa? Karena dengan semangat ini, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apapun tantangan, apapun rintangan, apapun masalah itu bisa dihadapi. Nah, bisa dihadapi dan Bapak Ibu bisa terus ya melanjutkan kehidupan di dunia ini yang cuma sekali sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ya adalah sebuah takdir ya bagi kita semua untuk bisa hadir di sini. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru kali ini, ya pertama kali, ya nggak tahu nih apa materinya, apa kontennya gitu ya, apa yang akan diceritakan, apa yang akan didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini juga sudah hadir ya teman-teman kita yang sudah merasakan ya, sudah mempraktekkan apa itu peluang materi yang sudah mereka dengar sebelumnya. Nah, bahkan di antara mereka Bapak Ibu ada yang sangat ekstrim ya. Perubahan yang terjadi setelah mereka mengikuti ya, konten atau isi daripada materi yang malam ini akan Bapak Ibu sekalian semua juga dengarkan, yang asalnya dari benar-benar terpuruk gitu ya sampai titik terendah. Titik terendahnya apa? Mau bunuh diri Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Tapi setelah mendengarkan informasi yang akan Bapak Ibu juga dengarkan pada malam hari ini, yang tadinya mau bunuh diri, ini selalu saya sampaikan ya, itu luar biasa, bangkit, berubah, bahkan jauh lebih baik dibandingkan mungkin tetangga, saudara gitu ya. Minimal lebih baik dari dirinya sebelumnya, yang sebelumnya pengen bunuh diri karena terlilit hutang, karena sudah buntu pikiran, nggak tahu lagi mau ngapain, mau usaha apa, tapi masalah numpuk gitu ya. Akhirnya, subhanallah, terfikir, terlintas, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Tapi alhamdulillah dengan program ya, yang akan Bapak Ibu sekalian dengarkan malam ini, alhamdulillah bisa kembali muncul, kembali timbul harapan hidupnya, harapan melanjutkan kehidupannya, sehingga justru bahkan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ketemu nanti sama orang-orangnya ya. Kenapa orang-orang? Karena ada banyak, bukan hanya satu orang yang mengalami seperti itu. Banyak sekali gitu ya. Dari yang tadinya terpuruk, bangkrut, ya, bingung gitu ya, sampai akhirnya justru malah bisa mencapai karir tertingginya atau bisa dibilang mencapai kebahagiaan tertingginya gitu ya melalui program ini. Oke, kita mulai aja ya tanpa basa-basi. Saya sengaja spill di awal seperti itu supaya Bapak Ibu sekalian betah ya, jangan out dulu dari ruang Zoom ini. Kalau misalkan awal-awal mungkin Bapak Ibu udah sering denger gitu ya, tapi nanti pada akhirnya sampai materi ini lengkap, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan bersyukur gitu ya, diundang oleh temannya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, bahkan oleh orang yang tidak dikenal melalui media sosial atau ketemu di jalan untuk ikut pada seminar Zoom pada malam hari ini. Oke, jadi stay tune ya, sabar ya, sabar mendengarkan, sabar menyimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya untuk share screen nih Kapten. Bentar. Oke.
Saya nggak kunci bisa. dulu. Saya kunci dulu biar pada nggak bisa masuk. Bentar. Oh, biar kalau ada yang keluar ini. Nah, kalau pakai handphone agak ini sih, agak kagok Kapten. Nah, Jangan dulu, ini lagi aku kunci. Dia yang keluar nggak akan bisa masuk lagi. Siap nggak? Udah siap belum? Kalau siap masuk, aku buka nih. siap. Oh, gitu. Siap masuk Kapten. Siap masuk. Tinggal masukin kode doang aja. Udah, masukin kode udah. Udah. Oke, saya aku buka, sok masuk. Wah, telat. Udah belum? Oke, nggak apa-apa Kapten, lewat handphone aja ya. Nggak apa-apa. Tetap bisa, aman. Bagikan, berarti tadi aku coba pakai share dokumen nggak bisa, berarti bagikan layar ya. Oke, sip. Karena Kapten ini yang biasanya standby, ada tugas khusus nih Bapak Ibu nih. Oke, Coba di play aja, diklik play aja. play, putar ya. Ya. Miringin handphonenya. Nah, miring gini ya. Sip, benar, udah benar Pak Ali. Pak Ali buka kamera lah biar kelihatan orangnya. Bukan kamera. Nah, Sambil buka kamera sambil handphonenya stabil. nggak bisa ini buka kamera Kapten. Gak bisa ya? Ya udah lanjut aja. Layarnya nggak miring ya. Oh, coba kalau dilurusin aja gimana playnya? Kayaknya lebih gede nggak? Nggak bisa. Oh. Nah, gini gimana? Ini statusnya lebih Nah, gede gini. gini kayaknya. Gini aja. Udah. Ya udah. Nggak tahu kalau di live Zoom, live apa YouTube gimana tampilannya, nggak tahu nih karena agak beda biasanya. Coba aku cek ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Seminar Bisnis Syariah Reseller Based Corporation bersama Sinergi Masyarakat Anti Riba dan Judi Trading, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kata reseller, ada Based Corporation, nanti saya jelaskan lanjut ya. Salam hijrah, PTBS Go Berkah, no riba, go baitullah. Ini moto kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cari keberkahan, kita anti riba, dan kita punya semangat untuk sama-sama bisa ke Baitullah ya. Impian semua muslim ya, impian semua orang. Kalau yang non muslim ya mungkin impiannya kemana, ke Italia atau kemana gitu ya, ke Yerusalem atau kemana. Membuka pola pikir hijrah dari riba. Nah Bapak Ibu, ini yang kita perlu pahami di awal ya. Karena apa? Karena keuangan kita saat ini ya, kondisi keuangan kita saat ini itu ternyata Bapak Ibu ya. Bagus dimiringin coach di YouTube. Bagus dimiringin. Ini udah bagus berarti. Kalau di handphone ini bagus, tapi kalau di YouTube bagusnya dimiringin. Oh, jadi gimana nih? Gimana? Dikembalikan ke yang tadi ya? Yang di YouTube soalnya kecil banget kalau kayak gini. Oh, gitu, kecil banget ya. Udah. Nah, gini ya, Cap. Ya. Oke. Di play aja, buka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ya pola pikir tentang riba itu ngaruh banget. Tinggal teman-teman gedein sendiri aja ya. Kalau yang di Zoom ya, di Zoom sendiri pakai tangan ya. Ya, di Zoom sendiri ya. Namanya juga Zoom, kita harus nge-zoom ya. Di Zoom sendiri ya, kalau mau baca ya. Kalau mau menyimak aja juga nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, tadi ya kita back itu hijrah dari riba. Apa sih riba gitu? Kenapa harus hijrah dari riba? Nah, jadi riba itu kan Bapak Ibu kita tahu bersama ya bahwa riba itu adalah sebuah istilah ya, sebuah istilah untuk praktek ya, transaksi
baik pembelian ataupun pinjam meminjam gitu ya, yang di dalamnya ada penambahan keuntungan secara tidak benar, tidak sesuai dengan syariat ya. Kalau jual beli itu jelas halal ya, asal memenuhi unsur-unsur yang benar atau tidak melanggar goror, doror, maisir, suhet, ya macam-macam istilahnya ya. Kalau bahasa Indonesianya ada harus jelas, kemudian harus pasti gitu ya. Terus juga nggak boleh ada aniaya di dalamnya dalam jual beli tersebut, di dalam transaksi tersebut nggak boleh ada juga yang namanya judi, suap, itu nggak boleh. Nah, keuntungan-keuntungan yang didapat secara tidak benar itu ada transaksi-transaksi yang batil ya, yang tidak benar, itu disebut riba. Nah, biasanya orang ambil riba itu ya, salah satunya adalah minjem ke bank gitu ya, konvensional atau minjem ke siapapun, di mana pinjam meminjam ini saat membayar itu ditentukan harus ada kelebihannya, sedangkan pinjam meminjam itu dasarnya adalah sebetulnya seharusnya tolong menolong ya, sehingga tidak boleh ada lebihan. Dan kadang-kadang biasanya, bukan kadang-kadang lagi ya, itu disertai juga adanya denda, disertai juga adanya zolim saat penagihan ya, bahkan yang ilegal-ilegal itu lebih parah lagi, sampai ada fitnah ya, ada fitnah. Kenapa kok ada fitnah? Contoh, kita akses melalui aplikasi. Di aplikasi itu nanti kita klik izin untuk dia bisa mengakses nomor kontak kita ya, sehingga aplikasi tersebut, perusahaan peminjam tersebut itu bisa punya nomor-nomor teman-teman kita, keluarga kita ya, bisa masuk ke dalam grup-grup ya, bisa dihack lah ibaratnya gitu ya, ataupun ya sebatas kontak-kontak kita aja, kan itu privasi sebetulnya. Kita di broadcast bahwa kita ini misalkan sudah nipu, kita ini diteror lah, intinya kita dibuat tidak nyaman sehingga kita harus membayar, mau gimana pun caranya ya, kita harus melunasi gitu ya, intinya seperti itu. Padahal mungkin ya ada suatu kondisi kita terlambat membayar karena memang lagi nggak ada gitu ya, atau kena musibah. Nah, biasanya itu tidak tak mau tahu menau, padahal prinsipnya dalam Islam minjam itu kalau misalkan benar yang minjem itu lagi nggak bisa bayar, kita memang berhak menagih, tapi kita juga harus memberikan toleransi. Artinya ketika kita minjemin itu sebenarnya harus udah siap bahwa ketika nanti jadwalnya pembayaran atau ketika kita nagih itu harus siap kalau itu meleset gitu ya. Nah, itu sebetulnya seperti itu ketika kita meminjamkan ya. Tapi ini tidak dijadikan sebuah industri gitu ya, sehingga tadi ya ada unsur justru malah menjebak di awal gitu. Yang penting kita minjam, jaminannya nanti disita. Nah, pokoknya macam-macam ya. Nah, itu kaitan riba dari keuangan kita yang belum sehat ya. Masih butuh tambahan penghasilan ya jelas gitu kan. Karena tadi kita ngutang itu karena kita nggak punya tabungan gitu kan. Nggak punya tabungan sehingga kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, akhirnya nyicil. Kemudian kondisi keuangan kita gimana sekarang gitu kan? Kita tanya diri kita sendiri, masih punya hutang, masih punya cicilan, ya. Kita start dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau kita udah tahu kondisi kita saat ini, kita cek ke kondisi keuangan kita saat ini, harus ada solusi, ya kan? Harus ada solusi. Jangan sampai solusinya malah dari riba lagi. Kenapa? Karena ada Bapak Ibu ya, ada sudah terjerat riba, ya, karena tadi riba yang pertama tadi sudah sangat mengganggu sekali, ambil riba yang kedua buat nutup yang pertama. Nah, itu namanya gali lubang tutup lubang. Biasanya ya ini ya buat ya impian-impian hidup kita lah gitu ya. Ada banyak gitu ya. Ada pengen contoh ya, yang anak-anak muda nih ya, pengen motor yang keren gitu kan. Pengen yang muslim haji dan umroh, atau yang non muslim pengen tadi ya ke Yerusalem gitu ya, kemana, ke Roma, kemana gitu ya. Pendidikan, anak ada 5 ya, semuanya harus sampai pendidikan tinggi gitu ya. Bahkan pengen keluar negeri impiannya gitu ya. Ada biaya di situ. Kemudian juga ada biaya pernikahan. Pengen kendaraan roda 4 yang mewah gitu ya, pengen rumah yang mewah, pengen jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ini kita hitung deh gitu kan, impian kita nih. Butuh 1 sampai 2 miliar gitu ya. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu ya, bener nggak Bapak Ibu pengen banget yang namanya umroh sama haji? Ya, coba silakan di komen ya. Pengen nggak yang namanya umroh dan haji gitu ya? Pasti ya, yang beragama Islam pengen banget gitu ya. Tapi coba kita tanya, caranya gimana gitu ya? Kalau ibaratnya kita tahu ya ada sinetron, ada film tukang bubur naik haji gitu ya. Ya, ikhtiarnya memang gitu ya, nabung gitu ya, nabung. Tapi Allah berikan pertolongan lewat, kalau nggak salah itu dapat undian gitu ya. Dapat undian, dipilih sama banknya gitu ya, akhirnya diberangkatkan ya. Beliau sama ibundanya gitu ya. Nah, kita ini ikhtiarnya apa gitu kan? Apakah sudah menabung juga gitu ya? Coba dihitung aja, kalau semua ini impian kita memang yang benar-benar pengen kita impikan, totalnya 1 sampai 2 miliar, caranya kalau untuk nabung gimana gitu ya? Caranya gimana gitu. Nah, sedangkan tadi kalau kita riba ya, kalau kita misalkan tadi pengen punya rumah, kita cicil ke bank, pengen punya mobil, cicil ke leasing, itu udah jelas riba Bapak Ibu ya, yang konvensional terutama karena ada praktek tadi tambahan dari pinjam meminjam gitu ya. Akadnya bukan jual beli. Kenapa? Karena ada bunga di situ yang kaitannya dengan pokok pinjaman. Kalau jual beli itu Bapak Ibu ya, itu jelas kita beli sekian gitu ya. Nanti cicil dibagi, tinggal dibagi. Contoh 1 miliar gitu ya, dicicil 100 bulan gitu ya. Berarti berapa? 10 juta kan per bulannya gitu ya. Jadi nggak ada tambahan tuh. Ya udah, belinya 1 miliar, 100 bulan ya 10 juta per bulan. Nah, kalau riba enggak Bapak Ibu. Riba itu harga barangnya 1 miliar gitu ya. Nah, bunganya setiap bulan gitu ya. Sekian. Atau misalkan harganya 700 juta ya. 700 juta ada bunganya, jatuhnya tetap 1 miliar gitu kan. Nah, itulah bedanya jual beli dan riba gitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaannya ada di akadnya. Kalau riba itu hitungannya dari pokok pinjaman atau pokok uang yang kita pinjam terus kita beli, nanti bayarnya lebih gitu ya. Kalau jual beli ya udah harga barangnya dinaikin nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus juga yang riba ini biasanya disertai dengan tadi ada denda, ada sita gitu ya. Ada praktek-praktek yang zolim lah. Nah, padahal di Al-Quran Allah tadi ya sudah jelas melarang dan dosanya itu dalam hadis ya. Ada 73 pintu dosa, yang mana yang paling ringan adalah semisal menzinai ibu kandungnya sendiri, atau ada bahasa lain bilang kita nyuruh ibu kita berzina gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Praktek seperti itu apakah Bapak Ibu pengen gitu ya? Tentu tidak gitu ya. Semua dosa itu pasti ada hukumannya nanti di akhirat gitu kan, bisa berdampak kita masuk neraka dan di dunia menjadi sengsara. Riba dalam Islam jelas dilarang, tadi sudah disampaikan ya. Bahkan di agama yang lain juga, agama Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen ya, itu juga dilarang Bapak Ibu ya. Mungkin yang beragama Kristen tahu juga, agama Buddha, Hindu juga tahu ya, di dalam kalau kita pengajian gitu ya, ceramah atau di dalam acara-acara keagamaannya pasti disebutkan gitu ya, dilarang gitu ya. Nah, tapi gimana nih gitu kan caranya meraih impian yang tanpa riba gitu ya, tanpa minjem gitu ya. Sedangkan ya uangnya belum ada gitu kan. Tapi ya harus ikhtiar gitu kan. Nah, caranya gimana nih Bapak Ibu? Nah, pertama konsep sabar menabung. Nah, tapi menabung ini ya tadi hitungannya ya. Kalau misalkan impian kita dinilai 1 miliar deh gitu kan. Butuh 100 bulan. 100 bulan ini kurang lebih sekitar ya 10 tahunan lah. Ya, 9 tahun, 10 tahun. Nah, itu pun baru bisa dimiliki nanti 10 tahun kemudian, ya kan? Dan apa? Tadi harus komitmen setiap bulan 10 juta nabung, ya. Orang nabung itu biasanya paling gede setengahnya ya dari penghasilan. Berarti penghasilan sebulannya itu berapa? 20 juta, Bapak Ibu.
Nah, sedangkan apa pendidikan terakhir Anda gitu kan? Jabatan Anda apa? Berapa gajinya? Nyampe nggak 20 juta gitu kan? Mungkin ada yang nyampe ya, mungkin ada yang nyampe. Tapi kebanyakan dari kita ya Bapak Ibu ya, kondisi masyarakat kita gitu ya, boro-boro untuk nabung, untuk makan bulan depan aja mengandalkan dari gaji bulanan. Nah tadi ya 1 juta per bulan, 1 tahun 12 juta, nah, 30 tahun baru nyampe 360 juta gitu kan, butuh 1000 bulan lah untuk mencapai 1 miliar. Kalau 1 juta per bulan bisa ditabung gitu ya. 1000 bulan ini kurang lebih 80 tahun Bapak Ibu. Jadi tadi kalau 1 miliar buat beli rumah, buat umroh, buat haji gitu ya, masa 80 tahun lagi kita baru bisa dapat gitu ya. Sehingga ini bukan solusi Bapak Ibu ya, menabung ini bukan solusi. Nah, faktanya tadi penghasilan masih pas-pasan, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Nah, di sini siapa yang kondisinya seperti itu, silakan acungkan tangan. Nah, jadi faktanya tidak bisa ya, tidak bisa kita untuk tabung ya, sehingga impian hanya tinggal ngimpi gitu ya, ngimpi doang gitu ya. Nah, sedangkan kita umat Islam gitu ya, kita juga yang umat lain gitu ya, banyak inspirasi gitu ya. Salah satunya Nabi Muhammad, bahwa kita tuh bisa mencapai apapun yang kita impikan, asalkan caranya kita tempuh gitu ya. Barang siapa yang berada di jalannya, maka ia akan sampai ke tujuannya. Nah, opsi kedua apa? Nah, ini yang lebih masuk akal ya. Bangun usaha atau aset bisnis. Jadi hasilnya bisa puluhan atau ratusan juta ya. Tapi modalnya ratusan juta juga, bahkan hingga miliaran. Nah, kalau kata Kang Dimas ya, kalau misalkan pengen penghasilan 3 juta gitu ya, 10 juta per bulan di masa pensiun ya, silakan aja beli franchise. Ya, franchise yang paling murah, franchise fried chicken gitu ya. Itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta modalnya ya, ada yang 20 juta gitu ya. Dan itu pun tidak dijamin bisa berhasil. Harus milih tempat yang ramai gitu ya. Ada biaya sewa, ada biaya gaji karyawan di awal gitu ya, ada biaya merintis, awal-awal masih memperkenalkan usaha di tempat tersebut gitu ya. Banyak faktornya gitu ya. Tapi modalnya udah pasti keluar duluan, harus disiapkan duluan gitu ya. Sekitar 20 juta, 30 juta gitu ya. Beserta tadi biaya-biaya lainnya, sewa tempat gitu ya, bayar karyawan di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal. Nah, silahkan Bapak Ibu ya kalau mau seperti itu. Apalagi tadi kalau targetnya miliaran, biasanya modalnya miliaran juga Bapak Ibu. Karena biasanya modal 1 miliar untungnya 100 juta gitu ya. Modal 10 miliar untungnya 1 miliar gitu ya. Sekian persen lah, 10%, 20%. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu punya nggak modalnya ratusan juta atau miliaran? Nggak punya juga gitu kan. Akhirnya apa? Kita harus ada alternatif ketiga dong ya. Solusinya apa nih Kang Ali? Ya kan? Ya harus ada usaha yang pas sama kita. Apa itu? Usaha yang modalnya kecil, tanpa resiko ya kan. Jadi modalnya nggak hilang. Tapi potensinya hasilnya miliaran. Kenapa? Tadi impiannya tadi miliaran kan. Dan yang terakhir sudah terbukti gitu ya. Ini paling enak banget kalau ada model bisnis yang seperti ini. Aset kita bisa punya aset gitu ya, bisa punya perusahaan yang menghasilkan uang buat kita gitu ya. Walaupun kita sakit, walaupun kitanya sedang tidak bisa memegang usaha tersebut, ini tetap jalan, nggak berhenti, nggak bangkrut gitu ya. Kemudian tanpa resiko ya, modalnya nggak hilang gitu ya. Nah, potensinya tapi miliaran dan sudah terbukti. Kalau ada model bisnis yang seperti ini, enak banget ya Bapak Ibu ya. Pasti langsung Bapak Ibu ikutan gitu ya. Pasti Bapak Ibu langsung terjun gitu ya. Kalau ada gitu ya. Tapi apa ya kira-kira ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa orang yang sudah mau bunuh diri, sudah putus asa gitu ya. Modal nggak punya buat usaha, kerja di mana-mana nggak ada yang mau nerima gitu ya. Bahkan keluarga sendiri sudah pergi menjauh, disitulah yang bersangkutan bangkit ya. Kenapa? Karena ada peluang yang seperti ini, yang asetnya modal yang kecil tanpa resiko, potensi hasil miliaran, dan sudah terbukti, yaitu Bandung Eko Sinergi Teknologi punya gitu ya. Perusahaan ini membuat program ya
dengan komunitas anti ribanya gitu ya, memberikan peluang di mana sudah terbukti ya, ribuan orang ya meraih impiannya, terbebas dari hutang, memiliki kendaraan impian, bisa berangkat ke tanah suci, bahkan ya bisa memiliki beberapa kendaraan yang besar gitu ya, yang layak, yang mewah, dan rumah impiannya. Punya rumah kedua, ketiga, bahkan yang belum punya rumah sama sekali bisa memiliki rumah. Ini di Sabuga ya Bapak Ibu. Ini real komunitas kita lagi ngumpul di Sabuga. 8.000 orang ya, 2 sesi. Ya. 4.000. Insya Allah bulan September nanti, Oktober ya, atau November gitu ya. Itu insya Allah 12.000 orang di Jakarta. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu di sana ya. Sudah bawa mobil tanpa DP, tanpa cicil. Seperti ribuan orang lainnya yang sudah membuktikan. Ya, ini gambar mobil-mobil ini dari komunitas kita semua. Orang-orang yang menjalankan usaha di PT BES, yang modalnya tadi sangat kecil sekali. Nah, bukti hijrah, hutang miliaran, lunas kurang dari 1 tahun nih, ada banyak nih. Ada mantan tukang bakso, ada mantan buruh pabrik, ada mantan karyawan swasta, ada ibu rumah tangga, ada tukang roti keliling, ya, macam-macam. Pokoknya semua profil ada di PT BES ini. Kenapa? Karena ya tidak dipilih-pilih, siapapun boleh untuk bergabung. Ya, banyak sekali ya. Bahkan kurang dari 1 tahun ya. Usaha apa Bapak Ibu ya kurang dari 1 tahun itu bisa balik modal? Jarang. Nah ini PT BES bukan hanya balik modal, tapi modalnya menjadi beratus-ratus kali lipat, bahkan ribu-ribu kali lipat Bapak Ibu ya. Itu luar biasa banget ya. Orang bisnis pasti gitu ya, pasti kalau yang ngerti orang bisnis gitu ya, tidak bisa menolak bisnis ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang awam juga tetap bisa menjalankan, karena ini desain seperti itu. Sesi 2 Bapak Ibu, kita masuk ya. BES Corporation, peluang bisnis sekaligus komunitas anti riba. Nah ini kantornya Bapak Ibu ya, perusahaannya jelas, ada di Bandung. Kantor pusatnya di Bandung nih Bapak Ibu ya, anti mainstream. Biasanya orang pengen gengsinya gitu ya, bikin kantor di Jakarta. Mau nyewa juga nggak apa-apa deh, yang penting di Jakarta. di Sudirman gitu ya. Yang penting di Jakarta, keren, di gedung tinggi gitu ya, tapi nyewa Bapak Ibu. Jangan tertipu. Apalagi memang perusahaannya memang niatnya nipu Bapak Ibu. Carilah perusahaan yang betul-betul ada wujudnya, bangunannya ada, milik sendiri bangunannya, ya kan? Paling depan, nggak malu-malu, nggak ngumpet-ngumpet gitu ya. Nah itulah perusahaan kita, kantornya di Surapati Core di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena kita nggak butuh pengakuan, ya. Tapi kita ini diakui, sudah terbukti. Jadi dimanapun kantornya nggak masalah. Gitu. Nah kita di Bandung, karena ownernya juga tinggal di Bandung, deket banget sama kantor ya. Jadi trusted sekali ya. Sistemnya syariah. Kenapa bisa syariah? Karena ada labelnya Bapak Ibu. Ada label halalnya dari MUI. Ya. Nah ini perusahaan nggak main-main berarti Bapak Ibu kalau punya label halal ya, punya logo halal. Kenapa? Karena ada setitik aja praktek yang melanggar syariat agama Islam itu dicabut logo halalnya. Ya. Berbeda dengan perusahaan lain, praktek bisnis lain, atau mungkin kantor Bapak Ibu sekalian sekarang berada juga gitu ya. Itu tidak ada logo halalnya, tidak ada label syariahnya, tidak ada yang mengawasi dari luar gitu ya, dari negara. Sehingga kadang-kadang praktek-prakteknya itu keluar daripada syariat Islam karena tidak ada yang mengawasi gitu kan. Nah, tapi kita ini perusahaan kita, Masya Allah, Subhanallah, diawasi oleh MUI Bapak Ibu ya. DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibilang ini model usaha ini itu lebih syariah daripada mungkin ya di luar-luar sana gitu ya yang tidak ada jaminan. Jadi sangat nyaman sekali di sini dan perusahaan ini alhamdulillah
menjalankan program-program peduli sosial ya, di mana alhamdulillah perusahaan ya, owner CEO PTBS Pak Haji Febrian Agung, beliau mengangkat anak yatim jumlahnya sekitar 200 orang dan terus bertambah ya. Kalau Bapak Ibu punya informasi ada anak yatim ya di lokasi Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu ketahui anak yatim usia SMP mau sekolah nggak ada biaya gitu ya, dalam artian biaya hidup gitu ya. Kalau sekolah mungkin SMP masih gratis gitu ya, tapi punya cita-cita yang tinggi sampai perguruan tinggi ya, insya Allah Agung komunitas ini masih terus menerima anak yatim yang tidak mampu, yang punya keinginan kuat untuk bisa sukses ya. Insya Allah akan dimasukkan ke dalam pesantren tahfiz Quran, dan kalau sudah hafiz akan dimuliakan lagi dengan diberangkatkan umroh bersama dengan ibunya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yatim piatu mungkin dengan neneknya gitu ya, dengan kakeknya, dengan keluarganya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Juga program-program sosial lainnya seperti berbagi sembako gitu ya, kemudian menyantuni tunanetra gitu ya. Ada komunitas organisasi tunanetra di Indonesia ya, ada sekitar 400 orang lebih gitu ya, yang juga kita santuni ya. Setiap bulan diberikan kurang lebih 400.000 kalau nggak salah, atau 600.000 rupiah setiap bulan. Jadi perusahaan ini perusahaan yang soleh Bapak Ibu, yang baik, insya Allah berkah ya bermitra dengan perusahaan ini. Nah, kemudian perusahaan ini resmi berizin di negara kita, diakui ya. Semua legalitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh praktek berdagang model ini gitu ya, model penjualan langsung berjenjang, kita sudah kantongi. Jadi sangat-sangat nyaman. Dari OJK juga sudah ada, kemudian dari Kominfo ada, dari Kementerian Perdagangan ada, dari BPOM ada untuk produk-produknya ya. Dari kementerian terkait, contoh Kementerian Pertanian juga ada. Jadi lengkap sekali. Dari asosiasi juga ada. Nah, perusahaan ini berprestasi. Ya. Alhamdulillah omset produk terbesar, kemudian perkembangan perusahaan terbaik, pertumbuhan reseller terbaik, perusahaan terbaik dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan awarding ya, alhamdulillah. Visi kita Bapak Ibu, visi utama menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya hutang, apalagi Bapak Ibu terjerat riba, cocok banget dengan perusahaan ini. Kenapa? Karena perusahaan ini visinya membantu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau pemerintah, kalau negara justru ya, kalau ada anak yang lahir itu langsung punya hutang ya, 28 juta gitu ya. Jadi semua rakyat Indonesia itu punya hutang Bapak Ibu ya, di mana itu ikut membantu negara melunasi hutangnya gitu ya, langsung menanggung hutang. Nah, visi perusahaan PTBS justru Bapak Ibu yang punya cicilan rumah, punya cicilan mobil gitu ya, yang riba gitu ya, punya utang ke saudaranya, ke temannya. Justru visi PTBS justru membantu Bapak Ibu sekalian. Motonya go berkah no riba, dan sudah terbukti Bapak Ibu ya. Mungkin 3 tahun yang lalu itu masih sekedar visi ya, tapi sekarang sudah menjadi bukti Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke sesi 3, penjelasan produk dan sistem resellernya. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu ya, tadi kita bahas tentang paradigma, kemudian company profile ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke produk dan sistem resellernya. Jadi Bapak Ibu bagaimanapun ya, kita punya impian, kita punya cicilan, punya hutang, intinya harus banyak dapat penghasilan tambahan gitu ya. Intinya Bapak Ibu sekalian harus berdagang. Nah, namun berdagang ini nggak semuanya bisa, nggak semuanya biasa, nggak semuanya ahli gitu ya. Jangan-jangan malah terjun ke dunia dagang malah tambah hutangnya, tambah kerugiannya gitu ya. Yang asalnya punya mobil jadi hilang mobilnya justru dengan masuk ke dunia dagang. Nah, itulah Bapak Ibu pentingnya kita memiliki mentor atau kita langsung praktek dengan sistem yang sudah berhasil gitu ya, untuk mengurangi potensi-potensi kegagalan atau kerugian. Dan juga tentunya harus punya mentor ya Bapak Ibu.
Nah, kita masuk ya katalog produknya. Nah, kalau berdagang tentu harus ada yang didagangkan. Nah, kita Bapak Ibu pilih produk, bukan alat ya. Kalau alat itu Bapak Ibu jualnya sekali, tapi kita dibebankan oleh maintenance ya. Kemudian apa namanya? Komplain gitu ya. Kalau padahal yang ngerusakin alatnya dia sendiri gitu ya. Nah, kita pilih produknya ini bukan alat, tapi sesuatu yang dikonsumsi habis ya. Jadi 1 bulan, 2 bulan habis gitu ya. Sehingga apa beli lagi Bapak Ibu ya. Kalau alat ya udah dia beli sekali, apalagi garansinya 10 tahun, ya udah dia beli sekali aja gitu ya. Nah, kalau produk dia 3 bulan habis lagi. Yang penting kan dagang itu repeat order Bapak Ibu ya. Kalau ilmunya teman-teman kita yang orang Chinese gitu ya, untungnya kecil dia ambil, tapi repeat ordernya tinggi, kuantitinya banyak. Nah, kita ini produk ini habis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu repeat order lagi. Artinya ada pemasukan lagi, keuntungan lagi buat kita. Ada herbal. Nah, herbal, suplemen kesehatan. Kenapa kita pilih herbal? Karena herbal ini Bapak Ibu ya, sejatinya ya merupakan apa ya? Pilihan utama untuk menjaga kesehatan. Ya, kalau kimia itu sebetulnya untuk yang urgent-urgent gitu ya, untuk operasi gitu ya, untuk yang udah fatal banget. Tapi justru bahkan banyak juga ya herbal ini menjadi solusi pamungkas ketika operasi sudah tidak bisa membuahkan hasil lagi. Ketika obat kimia sudah tidak membuahkan hasil lagi, justru gitu ya balik lagi ke herbal gitu ya. Banyak yang sembuh tanpa operasi dengan herbal. Jadi kita ambil nih Bapak Ibu ya produk-produk herbal, kita kembangkan, kita sajikan ya PTBS ini untuk Bapak Ibu sekalian jualin gitu ya. Bapak Ibu menjadi reseller ya atau dropshipper gitu ya. Intinya Bapak Ibu berdagang. Nah, produknya kita sediain. Bapak Ibu nggak harus ngurus logo halal. Bapak Ibu nggak harus ngurusin BPOM gitu ya. Tinggal jualin aja, berdagang Bapak ya. Prinsip berdagang itu kan seperti itu, membantu orang mendapatkan barang ya. Kita sediakan gitu ya. Dan produk-produknya produk-produk yang best ya, terbaik. Produk-produk dengan teknologi tertinggi. Contoh nih yang warna merah nih Red One Boost itu kandungan antioksidannya tertinggi ya dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Jadi dia dari buah Bapak Ibu. Buah apa? Buah merah Papua. Jadi ciri-ciri produk kita adalah produk-produk terbaik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jualannya nggak susah, nggak malu-malu, jelasinnya gampang. Gimana? Ini produk terbaik apa? Buah terbaik yang kandungan antioksidannya paling tinggi di seluruh dunia gitu ya. Mungkin di mana ya, di luar negeri ada namanya goji berry gitu ya. Nah, goji berry tinggi banget kandungannya. Nah, kita lebih tinggi gitu ya. Atau yang kemarin rame apa? Kulit manggis ada ekstraknya gitu ya. Nah, kita lebih tinggi lagi gitu ya. Terus habatus sauda tuh, Habspro, habatus sauda propolis. Nah, itu Bapak Ibu ya. Makanan ya, suplemen gitu ya. Atau obat herbal di mana punya jaminan dari Rasul. Nah, jaminan dari Rasul bahwa habatus sauda ini, Bapak Ibu ya, bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Baik penyakit yang masih ada atau penyakit yang nanti baru akan datang 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi. Kenapa? Karena general. Nabi bilang semua penyakit bisa sembuh dengan habatus sauda, kecuali satu penyakit Bapak Ibu. Apa itu? Takdir kematian. Jadi kalau udah napas udah di kerongkongan, kita paksain minum Habspro ya nggak bisa gitu ya. Udah takdirnya saat itu mati atau orang yang udah dikafanin diminumin nggak bisa bangun lagi. Tapi ketika masih hidup, masih sakit-sakitan, parah sakitnya, insya Allah dengan pertolongan Allah, wasilah ikut kata Rasul minum habatus sauda bisa sembuh. Nah itu kan bisa dijual Bapak Ibu ya. Fakta itu bisa dijual gitu ya. Kalau yang ngomong Nabi itu udah fakta Bapak Ibu ya. Nah kita enak kalau jualan fakta ya, bukan jualan janji ya. Insya Allah orang-orang Islam ya, orang Muslim pasti percaya gitu ya, dan kita punya produk terbaiknya. Habatus sauda kita itu sifatnya nano Bapak Ibu ya. Nano itu apa? Ya dibuat partikel terkecil, ekstraknya lah gitu ya. Ekstraknya dari ekstrak lagi nano itu ya. Sehingga apa kandungannya 10 kali lipat dari habatus sauda biasa yang di luaran. Jadi memang kita pasti punya pesaing ya, namanya dagang ya. Tapi kita punya keunggulan yang kita bisa jelaskan. Bahkan harganya misalkan lebih murah gitu ya, atau harganya sama lah, kita lebih unggul gitu ya. Dan produk yang lainnya, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasi lengkap terkait produk setelah Bapak Ibu
bergabung menjadi reseller. Kita ada training-training khusus yang menjelaskan satu persatu produk ini. Selanjutnya ada minuman suplemen kesehatan tubuh. Ya, ada kolagen, ada susu kambing, ada kopi gitu ya, ada sereal gitu ya, ada kedelai gitu ya. Banyak banget dan manfaatnya luar biasa, testimoninya banyak. Kita gampang Bapak Ibu nyari testimoni produk-produk PTBS itu tinggal googling aja, tinggal cari di YouTube, itu udah banyak banget orang yang bilang, alhamdulillah saya sakit ini, minum susu kambing 1 bulan dari PTBS, alhamdulillah sembuh. Wah, itu udah banyak banget. Ya, mulai dari yang tadi suplemen kesehatan maupun minuman kesehatan ini. Nah, juga ada skincare nih Bapak Ibu. Wah, ini skincare ini luar biasa ya. Apa namanya? Omsetnya ya. Kemarin salah satu jagat dunia maya ya dihebohkan dengan ada seorang dokter yang jualan di TikTok skincare 1 hari bisa sampai berapa ya? 60 miliar gitu ya kalau nggak salah ya. Dalam waktu 1 hari Bapak Ibu ya. Nah, itu jualan apa? Skincare Bapak Ibu ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk merawat penampilan gitu ya. Memperbaiki penampilan itu sudah meningkat sekali Bapak Ibu zaman sekarang. Makanya kita juga hadirkan produk skincare terbaik. Nah, ini salah satunya ya, saya spill red jelly yang depan itu yang bulat ya, yang depan tuh red jelly. Nah, itu dalam waktu 1 malam sudah bisa menunjukkan hasil ya, dipakai ke wajah sebelum tidur, itu bisa langsung kenyal, lembut, lebih cerah gitu ya, flek hitam memudar gitu ya, bahkan dari 1 hari. Dan yang paling penting Bapak Ibu, produknya apa? BPOM ya, BPOM halal gitu ya, aman, alami dengan kandungan terbaik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita gunakan sangat nyaman sekali. Nah, dokter tersebut yang tadi saya bilang itu ya bisa terkenal kenapa? Karena beliau mengkampanyekan untuk menggunakan produk kecantikan BPOM. Sebetulnya simpel Bapak Ibu, itu ya yang beliau kampanyekan gitu ya. Sehingga waktu itu ada konflik sama seorang artis yang ngendorse produk yang belum BPOM gitu ya. Simple sebenarnya. Nah, kita ini punya produk yang sudah BPOM tentunya ya. Jadi insya Allah apa namanya walaupun tadi ya instan gitu ya, tapi ya aman gitu. Kenapa? Karena udah BPOM gitu ya. Kemudian kita juga di produk skincare ini baru aja launching produk yang di luaran itu harganya jutaan Bapak Ibu ya. Produk yang di Essence ya, kalau nggak salah Essence ya. Jadi kita hampir setiap bulan launching produk-produk baru. Essence ini untuk wajah gitu ya. Itu di luar harganya jutaan. Nah, kalau misalkan dimasukin ke dalam botol kosong dari produk kita dan produk jutaan tersebut ya, 1 botol, itu insya Allah nggak bisa bedain. Saking samanya. Tapi kita harganya murah banget. Murah banget. Harganya di kisaran 100 ribuan aja kita gitu ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Terus juga tadi yang red jelly ya, balik lagi. Red jelly ada testimoni baru dipakai belum habis ya 1 bulan gitu ya, itu sudah hilang flek hitam. Sedangkan menggunakan produk yang lain ya, reseller saya itu ya, itu berkali-kali pakai dalam artian repeat order lagi produk yang lain itu 6 bulan belum ada perubahan yang signifikan, belum puas lah. Tapi ini baru 1 botol itu aja 1 bulan udah sangat puas sekali, udah seneng sekali gitu ya. Suaminya bilang makin cinta katanya, Masya Allah. Jadi silakan dicoba ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kebutuhan pria dewasa. Nah, ini ada yang diminum, ada yang dioles, ada yang disemprot. Silakan nanti dicoba ya dan dipraktekkan, dipelajari. Nah, ada juga nih yang sangat spesial produk aditif untuk kendaraan. Nah, BBM ini makin lama makin mahal Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena terbatas. Sesuatu yang terbatas itu akan pasti tinggi harganya gitu ya. Meningkat harganya. Semakin terbatas semakin naik harganya. Contohnya apa? Tanah gitu ya. Kemudian bahan bakar minyak juga karena ini tidak diperbaharui, kita cuma nambang aja, cuma ngambil aja, nggak bisa memproduksi minyak, otomatis harganya akan naik. Nah, ini kita punya produk yang bisa menghemat bahan bakar. Manfaatnya ada banyak loh Bapak Ibu untuk kendaraan ya, bisa merawat mesin. Jadi biaya servis berkurang gitu ya. Kemudian dipakainya juga lebih enak, lebih nyaman, tenaganya lebih kerasa gitu ya. Kemudian dimasukin ke bahan bakar, olinya jadi hemat. Ini unik ya.
Selain tadi bahan bakarnya jadi hemat juga sekitar 30-50%. Jadi biasanya ibu bapak itu berangkat ke satu titik gitu ya, habis bensinnya, ini bisa bolak-balik baru habis gitu ya. Nah, contohnya seperti itu deh gitu ya. Jadi kalau misalkan bapak ibu hitung-hitung gitu ya, hitung-hitung gitu ya, satu keluarga bapak ibu ya, bapak ibu anaknya ada 5 gitu ya, pakai kendaraan semua, dihitung-hitung 1 tahun katakanlah 10 juta bahan bakarnya gitu ya, pasti lebih gitu ya. Kalau pakai mobil pasti lebih, dan perjalanan sering jauh pasti lebih dari 10 juta. Nah, kalau pakai produk ini Bapak Ibu ya, katakanlah cost-nya itu sekitar saya hitung sekitar 10%. Ya, 10% maksimal itu ya. Bahkan saya hitung lagi bisa cuma 5% sampai 8%. Artinya paling mahalnya 1 juta deh gitu ya. Kita beli produk ini 1 juta gitu ya, untuk keluarga kita semua pakai. Itu kita bisa menghemat 3 juta sampai 5 juta rupiah. Artinya apa? Yang tadinya anggarannya 10 juta gitu ya, itu kita bisa cuman jadi 7 juta aja. Dengan apa? Dengan beli produk ini 1 juta. Artinya totalnya jadi 8 juta memang ya. Tapi ada hemat 2 juta nih Bapak Ibu. Gitu. Itu kalau 30% dong hematannya. Kalau penghematannya 50%, yang tadinya anggaran bahan bakar kita 10 juta satu keluarga, itu jadi cuma 5 juta aja. Dengan tambahan tadi 1 juta ya. Jadi cuma habis 6 juta atau masih sisa 4 juta. Nah, itu kan bisa dibeliin yang lain gitu. Nah, itu salah satu manfaat dari produk ini. Oli, nah, yang biasanya oli ganti ya, dalam 1 tahun katakanlah gitu ya, kan beda-beda nih ya, beda-beda penggunaan ya, tergantung jarak, waktu, macam-macam ya. Katakanlah 1 tahun mobil ada 2 di rumah gitu ya, habis atau ganti oli misalkan setahunnya sampai 3 kali. Nah, ini bisa cuman jadi 1 kali gitu. Kan hemat juga, sedangkan ganti oli lumayan ya, mahal ya. Bisa 1 juta gitu ya, kendaraan tertentu. Motor juga bisa nih, oli ini buat motor juga bisa. Apalagi untuk dunia usaha, Bapak Ibu nih yang di dunia usaha harus memperhatikan sekali kos transportasi gitu ya. Karena bisa 1 bulan aja bisa 2 juta, 3 juta gitu. Nah, ada lagi produk pertanian dan perkebunan, Bapak Ibu ya. Negara kita disebut negara apa? Negara agraris. Banyak sekali petaninya, banyak sekali lahan pertaniannya, perkebunannya. Alhamdulillah PTBS meluncing produk pertanian ini sekitar tahun 2019 gitu ya, sampai sekarang nambah terus produknya. Dan ada produk-produk yang sedang di riset dan bisa dicoba gitu ya untuk hama dan penyakit. Kalau ini untuk pemupukan, alhamdulillah cost-nya lebih rendah. Nah, kebetulan saya juga background-nya di pertanian Unpad, Bapak Ibu ya. Jadi saya insya Allah tahu banget gitu ya teori dan sebagian praktek petani kita gitu ya, pengusaha tani sangat sulit sekali mendapatkan pupuk subsidi gitu ya. Kemarin lagi langka banget, sekarang juga dibatasi pupuk subsidi yang memang hanya untuk padi gitu ya. Nah, saya hitung-hitung ya, dan sudah banyak sekali juga yang mempraktekkan, biayanya sangat-sangat lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia yang biasa. Nah, kemudian justru hasilnya malah lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi ya, tidak tertolak ya Bapak Ibu ya pupuk ini ya. Nah, kita masuk ya kesimpulannya, PTBS ya tidak hanya menjual produk yang tadi bermanfaat gitu ya. Tidak hanya itu gitu ya. Walaupun hanya itu juga sudah sangat membantu kita ya. Tapi PTBS juga memberikan peluang proyek kemitraan bisnis senilai 1,6 miliar dalam waktu 1-3 tahun saja. Bagi siapa? Bagi kita yang sudah menggunakan produknya dan mau membantu orang lain mengenal produk-produk ini gitu ya. Kita kasih tuh proyek sama PTBS ya. PTBS dikasih proyek kemitraan senilai 1,6 miliar. Maksudnya gimana Kang Ali? Saya harus bayar 1,6 miliar gitu? Bukan Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu bisa dapat 1,6 miliar. Dengan apa? Dengan menjalankan program dari PTBS ini. Gimana programnya? Ya. Nah, bukti-buktinya ini ya tadi ya. Banyak sekali orang yang sudah dapat miliaran Bapak Ibu ya, kayak ngimpi gitu ya, nggak pernah pegang uang miliaran ya, bahkan tiap bulan tuh malah minus, tapi dengan bisnis ini alhamdulillah jadi pegang uang miliaran ya, banyak banget ribuan orang. Nah,
Gimana nih caranya PTBS memberi peluang tersebut? Jadi biasanya Bapak Ibu ya, pemasaran umum, produk-produk yang tadi itu dijual dengan cara apa? Ya didistribusikan ke tangan-tangan agen gitu ya, dari distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, wah panjang banget ya, sampai baru ke konsumen gitu ya. Yang kaya siapa? Yang untung siapa? Ya jalur-jalur yang tadi ya, kemudian bintang iklannya, dan bisnis ownernya yang punya perusahaannya, yang punya produknya ya. Sedangkan kita hanya menjadi konsumen. Nah, tapi kalau sistem reseller di PTBS gitu ya, langsung dari pabrik langsung ke PTBS, langsung ke kita. Atau kita nggak harus tahu pabriknya deh, kita urusannya sama PTBS aja gitu. Sehingga jauh lebih pendek ya rantainya. Sehingga apa? Sehingga reseller itu sebagai apa tadi ya? Sebagai penjual ya, distributor ya, sebagai konsumen juga, karena produk-produknya itu bisa kita pakai semua gitu ya, bukan produk yang nggak bisa kita pakai. Nah, kita juga sebagai bintang iklan, sehingga apa? Tadi kan yang kaya bintang iklan, distributor ya, kita sebagai bintang iklan dan distributor juga gitu ya, sehingga kita sebagai konsumen bisa juga kaya. Kayak berkah Bapak Ibu ya. Nah, sistemnya gimana nih Kang Ali? Nah, sistemnya Bapak Ibu cukup belanja satu paket. Kenapa sih harus belanja dulu? Ya supaya Bapak Ibu ngerasain produk-produknya tadi, kan Bapak Ibu juga perlu itu. Perlu istrinya tadi dikasih red jelly, dikasih essence, dikasih parfum gitu ya. Motor-motor, mobil-mobilnya di rumah gitu ya, harus dihemat, harus dirawat. Kemudian ada pohon depan rumah dikasih pupuk gitu kan. Terus juga tubuhnya supaya sehat, jangan sakit-sakitan terus. Rata-rata Bapak Ibu ya, semua orang karena sekarang lingkungan makin nggak sehat gitu ya, di Jakarta polusinya udah wah luar biasa, selalu pakai masker sekarang gitu ya, radikal bebas bertebaran di mana-mana, pola hidup nggak bagus, itu rata-rata orang punya penyakit. Nah itu juga kan harus kita sembuhin ya, nggak mau dong sakit-sakitan terus, nggak mau menumpuk sampai akhirnya nanti lumpuh nggak berdaya gitu ya. Sehingga apa, kita butuh produk-produk dari PTBS ini, produk-produk yang terbaik. Nah Bapak Ibu belanja tuh satu paket ya, satu piece-nya harganya 250.000. Nah, dikali satu paketnya 14, sehingga totalnya 3.500.000. Ditambah peraturan dari pemerintah sebagai reseller ya, harus daftar registrasi senilai Rp100.000. Jadi totalnya 3,6 Bapak Ibu ya. Murah banget, 3,6 juta, tapi dapat tadi peluang kemitraan dan sudah banyak yang buktiin sampai 1,6 miliar. Padahal kalau bisnis konvensional 1,6 miliar itu untungnya ya modalnya 5 miliar lah gitu kan. Modalnya 10 miliar lah gitu ya. Nah, ini modalnya cuma 3,6 juta, bisa dibilang ini bukan modal. Ya, ini bukan modal. Kenapa? Karena modal itu sesuatu yang dipertaruhkan ya kan, sesuatu yang hilang gitu kan, sesuatu yang bisa dibilang ya nanti balik lagi itu berupa keuntungan. Nah, tapi kalau ini modal yang dikeluarkan itu langsung kembali saat itu juga. Bapak Ibu gabung malam ini juga ibaratnya dapat produknya gitu, walaupun dikirimnya ya besok lah ya gitu kan. Bapak Ibu langsung dapat produknya gitu senilai 3,5 juta tadi gitu kan. Dan manfaatnya tadi kalau dijadiin eco racing semua, penghemat bahan bakar akan berubah jadi 10 juta itu berupa penghematan ya kan. Kalau kesehatan berubah menjadi ginjal yang sehat seharga 1 miliar itu kan. Ya kan kalau kesehatan ya kan. Kalau wajah yang glowing itu nilainya berapa? Wah, miliaran itu wajah yang glowing ya kan. Atau tadi petani ya kan. Masukin 3,5 juta ke lahannya. Kembali apa? Kembali berupa hasil panen puluhan juta ya kan. Jadi apa? Jadi ya langsung untung Bapak Ibu tuh ya. Nah, tapi di sini ada peluangnya Bapak Ibu bisa dapat miliaran. Gimana caranya ya tadi kita jalan bisnisnya, caranya nanti saya bahas di belakang. Total 3,6 juta. Dicoret nih apa nih? Wah, ini Kapten nih ada coretan nih Kapten nih. Maksudnya apa nih? Masya Allah, diskon 1 juta. Beruntung nih Bapak Ibu yang malam ini ikutan Zoom ya atau live di YouTube. Beruntung banget karena ada diskon 1 juta. Ya memang ini kemarin juga diskon, tapi artinya apa? Masih berlaku ya. Ada diskon 1 juta nih, harus segera diambil nih Bapak Ibu karena nggak tahu besok ya, nggak tahu besok apakah masih diskon atau enggak. Mudah-mudahan masih ya.
Tapi nggak tahu yang namanya diskon itu kan bisa jadi dihilangkan gitu ya. Nah, cukup bayar 2,6 juta aja, silakan segera ambil, hubungi orang yang mengundang Anda segera. Pak Ujang gitu kan, ada diskon nih 1 juta, saya mau transaksi sekarang gitu kan, di DP dulu nih, cepet. Boleh aja gitu ya. Langsung nih transfer 2,6 juta supaya keikat harganya gitu kan. Screenshot nih Bapak Ibu, ini screenshot nih. Screenshot ya, buat bukti Bapak Ibu sekalian dapat diskon 1 juta. Nah, pilihan paketnya tadi bukan hanya 2,6 juta ya, 2,5 juta ya, 100.000 kan registrasi. Bapak Ibu bisa punya toko lebih dari satu, punya 3. Nah, tokonya punya 3, punya franchise-nya 3 lah ibaratnya gitu ya. Punya McD-nya 3 gitu ya, punya kontrakannya 3. Tinggal dikali aja 3 kali 2,5 juta. Sehingga potensi penghasilannya itu ya berkali-kali lipat sesuai dengan jumlah tokonya, jumlah hak usahanya. Dan dapat produknya juga berkali lipat, yang tadinya dapat produknya seharga 3,5 juta, kalau 3 berarti menjadi sekitar 10.500.000 ya. Kita masuk ke keuntungan dan cara menjalankannya. Nah, satu ya, tadi dapat manfaat produk jelas, dapat diskon ya, yang malam ini segera action gitu ya. Dan yang ketiga dapat peluang bisnis gitu ya, dapat peluang Bapak Ibu bisa mewujudkan impiannya segera ya kan, jelas gitu, ada jalan, ada cara untuk mewujudkan impian-impiannya tadi ya, bisa umroh haji sekeluarga, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa nyekolahin anak, bisa nikahin anak gitu ya. Impian itu jelas, ada caranya sekarang ya, ada jalannya sekarang melalui PT BES ini. Caranya gimana? Gampang, pakai produknya, ya. Ceritakan manfaat dan peluang bisnisnya kepada orang lain. Nah, ajak orang-orang yang sudah tertarik itu ke dalam pertemuan baik online maupun offline. Simple ya, PCA gitu ya. Pakai, ceritakan, arahkan ke pertemuan. Kenapa harus arahkan ke pertemuan online seperti malam ini? Karena dijelaskan lebih lengkap ya, lebih jelas gitu ya, dibanding Bapak Ibu mungkin yang masih belum paham 100%. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk manis, nginfoin ke orang, orangnya tertarik, orangnya nonton ini, Bapak Ibu ngopi ya kan. Habis selesai seminar online-nya, Bapak Ibu tinggal follow up, tanya gimana gitu kan, mau take action sekarang gitu kan, impiannya apa gitu kan. Enak kan, dapat komisi. Satu tadi profit penjualan paket. Jadi setiap penjualan paket pertama first order itu ya, Bapak Ibu akan mendapatkan profit. Kemudian ada margin perkembangan, ada overflow, peringkat grup, peringkat ambasador, prestasi bulanan, kepemimpinan bulanan. Jadi banyak banget skema bonusnya, ya, skema bayarannya, atau skema profitnya, atau skema keuntungannya. Bapak Ibu berbisnis di sini ada 7, ya. Jadi bukan hanya satu macam doang, Bapak Ibu beli, kemudian jual lagi dapat untung, bukan itu. Tapi ada banyak, ada 7 jenis sumber penghasilan, revenue stream-nya ada banyak. Nah, satu tadi ya, setiap orang ada yang belanja tadi 3,5 juta atau 2,5 juta gitu ya, dapat diskon. Bapak Ibu dapat profit 400.000. Ya, contoh Bapak Ibu tadi ya, yang warna biru nih si A ya, beli satu paket. Ya, belinya bukan ke Bapak Ibu, tapi ke perusahaan atau ke gudang di daerah-daerah. Bapak Ibu apa? Bintang iklan yang menunjukkan aja, tuh belanjanya di situ. Ini ID saya gitu kan, atau ayo belanja ke sana. Atau ini boleh dibantu transfer ke saya nanti yang belikan. Dapat tuh 400.000, 24 jam ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Si B juga sama, dapat tuh 400.000. Nah, ini ada yang tadi belanjanya, oh saya butuh produknya banyak Kang Ali, saya petani punya 2 hektar, itu minimal 3 paket, 3 hektar minimal 3 paket. Belanjanya 3 paket ya tinggal kali aja, 3 kali 4, dapatnya 1.200.000, lumayan ya. Cerita satu hari dapat 1.200.000 ya kan. Di sisi lain ada orang yang 1 bulan penghasilannya 1.200.000. Nah, kalau 7 ya tinggal kali 7, 2,8. Ada yang 15 tinggal kali 15 berarti 6 juta. Dan banyak sekali di sini Bapak Ibu yang mengambil paket 31 atau priority. Jadi dia dapat berapa? Kita dapat berapa sebagai reseller? Dapat 12,4 juta tanpa modal Bapak Ibu ya. Yang 2,6 juta itu udah balik modalnya. Udah jadi produk yang kita gunakan bersama keluarga.
Jadi dapat 12,4 ini apa tanpa modal Bapak Ibu ya. 12,4 juta. Kemudian ada tadi margin pengembangan. Nah, ini yang disebut margin pengembangan itu yang 100.000 ini. Ketika ada satu paket pembelian pertama di kanan, satu paket pembelian di kiri, ya, PT BES memberikan lagi margin pengembangan untuk Bapak Ibu 100.000 per paketnya. Nah, kalau ada 3 paket pasang gitu ya, 3 di kiri, 3 di kanan, yang 4-nya menunggu gitu ya, dapat 300.000. Padahal bisa jadi si C ini yang promosinya itu si A ya, tapi Bapak Ibu apa? Bapak Ibu ngontrol gitu ya, nanyain kabar gitu ya, ngasih informasi. Nah, itu sudah dianggap bekerja juga sehingga perusahaan memberikan penghargaan untuk Bapak Ibu karena sudah menjadi pemimpin lah ibaratnya gitu ya. Sudah menjadi pemimpin atau supervisor gitu ya kalau di perusahaan, atau manajer gitu ya, yang ibaratnya punya tim di mana tim ini bergerak gitu ya, melakukan penjualan, itu dihargai juga. Nah, di sini yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya pasif income. Sebenarnya nggak pasif ya, tapi Bapak Ibu aktif membina, aktif mengontrol, aktif memberikan informasi gitu kan, aktif standby memecahkan masalah kalau ada gitu kan. Sebenarnya itu aktif, tapi seolah-olah pasif income. Kenapa? Karena yang melakukan penjualan itu timnya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu gitu ya. Kalau 12 yang tinggal dikali aja 100.000. Modalnya berapa? Bukan 2,6 juta ya, 0 bisa dibilang ya. Nah, ini ada peringkat-peringkat Bapak Ibu ya, peringkat yang disematkan oleh perusahaan untuk kita ya reseller yang mencapai prestasi penjualan tertentu gitu ya. Contoh di sini ada prestasi namanya peringkat dari perusahaan diberikan ke kita istilah New Ambassador. Ya, ketika kita sudah melakukan catatan omset penjualan paket 200 di tim A, 200 di tim B, atau senilai motor 20 juta. Kemudian Star Ambassador senilai 150 juta. Big Ambassador senilai 500 juta, dan Luxury Ambassador senilai 1 miliar. Nah, inilah yang disebut tadi penghasilan 1,6 miliar Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kalau misalkan ini ada promo juga nih. Waduh nih, beruntung nih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, beruntung banget karena masih berlaku promo ya. Jadi untuk meraih peringkat New Ambassador motor cuman 100 pasang ya. Bahkan nih ada bocoran Bapak Ibu ya, khusus Bapak Ibu yang hadir malam hari ini 70-70 Bapak Ibu udah dikasih ya, 70-70. Kemudian yang mobil 250-250 udah dikasih. Yang ini nih yang mobil SUV 500 juta itu 1.250 udah dikasih. Jadi silahkan segera bergabung ya Bapak Ibu. Aduh sayang banget nih. Pokoknya harus bergabung sekarang segera ya. Sekarang segera hubungi siapapun yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu kalau udah dapat 1,6 miliar, hutang Bapak Ibu yang 100 juta, 200 juta lunas apa enggak? Gitu kan? Ya lunas lah, gitu kan. Jadi yang pengen banget lunas, ayo kejar di sini, gitu ya. Ayo bisnis di sini, gitu ya. Halal, berkah. Ini ada skema juga Bapak Ibu ya. Skema di mana Bapak Ibu sekalian itu bisa mencapai ya 1,6 miliar tadi ya. Ketika Bapak Ibu sudah menciptakan tim yang paham, yang bisa berjalan ya, yang bisa bergerak ya, di 2 tim A sama tim B. Nah, karena di sini yang dihitung adalah omset dari tim, bukan omset Bapak Ibu pribadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menciptakan tim di mana tim ini bergerak gitu ya, sehingga tercipta omset tadi 70 kiri 70 kanan ya. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu membentuk omset ratusan ribuan paket ini hanya dengan memiliki 2 orang reseller yang aktif. Tapi dari 2 ini ya, keajaiban compounding gitu ya, keajaiban bola salju gitu ya. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya. Dan itu semua Bapak Ibu dihitung sebagai pemimpinnya ya, sehingga layak diberikan
profit juga, profit sharing oleh perusahaan. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan udah sukses ya kan di bisnis ini bisa mencapai tadi luxury ambassador ya 1,6 miliar. Itu artinya Bapak Ibu memiliki gaji 139 juta per bulan selama 1 tahunnya gitu ya. Jadi 1,6 miliar dibagi 12 itu 139 juta. Kalau misalkan Bapak Ibu mencapai prestasi ini ya peringkat ini selama 1 tahun gitu ya. Kang Ali setahun kayaknya kecepatan deh, 2 tahun nih kayaknya mas saya targetnya gitu kan, karena Bapak Ibu sendiri yang bikin targetnya. Ya itu sama dengan 69 juta, atau 3 tahun deh, 3 tahun itu sama dengan 46 juta. Nah sekarang kita tanya diri sendiri, gaji kita sekarang berapa Bapak Ibu ya? Penghasilan kita sekarang berapa 1 bulannya? Nyampe nggak 46 juta? Kalau belum sampai, ya ini ada sebuah opsi yang caranya, jalannya sudah banyak dibuktikan oleh orang lain. Ya, terbukti ada yang 3 tahun bahkan bukan 1,6 miliar sampai 20 miliar 3 tahun. Sampai 30 miliar 2 tahun ya. Kalau 24 miliar aja gitu ya. Atau tadi 36 miliar ya, sudah ada yang mencapai 36 miliar 3 tahun ya. Berarti 36 bulan berarti 1 bulannya dibayar 1 miliar Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Benar karena kata Rasulullah SAW bahwa pintu rezeki itu dari 10, 9-nya adalah berdagang. Ya, jadi besar sekali porsi rezeki dari orang yang memilih untuk berdagang. Nah, jadi berdagang yang paling tepat saat ini modal kecil gitu ya, belum punya pengalaman, ibu rumah tangga atau masih sekolah atau sudah lanjut usia ya, PTBS ini Bapak Ibu pilihan yang tepat. Ya, karena sudah ada sistemnya, sudah ada programnya, ada mentornya, ada fasilitas-fasilitas trainingnya, bisa dijalankan secara online, dimanapun Bapak Ibu berada, bahkan di luar negeri sekalipun, itu bisa sukses di PTBS. Jadi silahkan segera bergabung, ya, buktikan sendiri gitu ya, seperti orang lain yang sudah banyak membuktikan, gitu kan. Segera hubungi orang yang mengundang Anda, segera bergabung, segera jalani prosesnya, segera raih ya prestasinya, segera nikmati transferannya gitu ya, 400.000, 400.000, 400.000 gitu kan, segera nikmati. Oke Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung materi kita ya. Ada satu istilah gitu ya, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Nah, kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Jadi masa depan Bapak Ibu sekalian ditentukan dari keputusan Bapak Ibu saat ini. Mau tidak menjalani, mengambil, ya, memilih, gitu ya, memutuskan untuk berubah, untuk bisa bangkit, untuk bisa menjalani jalannya orang-orang kaya berkah. Seperti di PTBS ini orang-orang kaya berkah gitu ya. Silahkan ya. Memang gitu ya, kadang-kadang keputusan itu sulit diambil, kadang-kadang banyak kendala, kadang-kadang banyak rintangan, tapi disitulah Bapak Ibu ya Allah menguji. Ya, Allah akan menaikkan derajat seseorang yang tadinya dalam tanda kutip miskin menjadi orang yang dalam tanda kutip kaya berkah gitu ya. Pasti ada ujiannya. Nah, ujian pertama Bapak Ibu sekarang adalah meyakinkan diri gitu ya bahwa Bapak Ibu juga bisa sukses gitu ya. Segera bergabung ya kan, 2,6 juta tadi pilihan paket paling murah gitu ya. Silahkan diupayakan. Kang Ali, saya juga baru 2,6 juta gitu kan, buat makan besok aja sulit. Banyak sekali situasi kondisi kepepet ya Bapak Ibu ya. Nggak ada sama sekali uang, anaknya diculik butuh 50 juta, tengah malam nanti jam 12 malam harus ada ya, padahal kondisi lagi nol minus tapi tiba-tiba ada. Karena apa? Karena tidak ingin anaknya menderita gitu ya. Nah, di sini juga sama Bapak Ibu ya. Mungkin kondisi sekarang lagi menderita. Gimana untuk keluar dari penderitaan tersebut? Nah, salah satunya adalah dari PTBS ini. Ikhtiar menjemput ya rezeki pertolongan Allah dari usaha berkah halal di PTBS ini, membantu banyak orang untuk mendapatkan produk-produk solutif, membantu banyak orang juga tadi
mendapatkan tambahan penghasilan, karena orang yang sudah kita jualin produk ini bisa juga jualan lagi gitu ya. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Oke, itu aja mungkin ya dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, jika ada kurang-kurangnya gitu ya, atau lebih-lebihnya, saya mohon keikhlasan, keridoan Bapak Ibu ya untuk bisa memaafkan saya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya, dan segera ambil action untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Baik, kita tutup ya dengan doa kifat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian segera bisa action. Nanti malam jangan lupa Bapak Ibu ya, tahajud ya Bapak Ibu yang beragama Islam. Silakan doa, nangis ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari segala dosa, dari dosa riba, dan berjanji ya, besok bangun pagi Bapak Ibu sekalian menjalani pagi dengan semangat, dengan optimisme ya, dengan penuh positif, dan segera sukses. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya Muhammad Ali Akbar, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Nurkhalis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ali atas presentasinya dari awal sampai akhir. Teman-teman terima kasih. Selamat bergabung teman-teman. Silakan menghubungi sponsornya masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum.